Assalamualaikum adik-adik, semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Kemudian yang kita akan bahas adalah dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng merupakan sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Maksudnya khayal gimana? Khayal itu menurut imajinasi kita, yang itu tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Contoh dongeng yang ada di buku kalian adalah dongeng tentang pohon apel yang tulus. Nah, di dalam suatu dongeng terdapat sebuah karakter atau beberapa karakter. Apa sih karakter itu? Karakter adalah watak atau sifat pelaku dalam cerita. Nah, bagaimana dengan tema? Tema merupakan ide pokok dari cerita dan patokan untuk membangun suatu cerita. Lalu di dalam sebuah cerita itu terdapat sebuah alur. Alur merupakan jalan ceritanya, yaitu jalan cerita yang diurutkan berdasarkan sebab dan akibat, ataupun berdasarkan urutan waktu. Di dalam cerita pun ada juga latar. Latar merupakan salah satu unsur pembentuk cerita yang menunjukkan di mana dan kapan rangkaian-rangkaian cerita itu terjadi. Latar bisa diartikan sebagai suatu tempat terjadinya cerita atau waktu terjadinya cerita. Sedangkan berikutnya adalah amanat. Amanat ini berisikan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Yuk kita simak cerita tentang pohon apel yang tulus. Pada dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Kata pohon apel, "Ayo, bermainlah." "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain," kata si anak laki-laki itu. "Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal," kata si anak laki-laki itu. "Bisakah kau membantuku?" Dia bertanya kepada pohon apel. Kata pohon apel, "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi semenjak itu dia tidak pernah kembali. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan suatu tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, pada cerita pohon apel yang tulus ini, apa yang bisa kita ambil? Pelajaran apakah yang bisa kita ambil? Di sini kita bisa temukan karakter, tokoh, juga amanatnya. Pada tokoh terdapat siapa saja yang memerankan cerita itu, yaitu pohon apel dengan anak laki-laki. Yang kedua, bagaimana karakternya pohon apel dan anak laki-laki itu? Pohon apel memiliki karakter yang suka memberi selagi dia masih bisa, dan memberi tanpa pamrih. Jadi artinya dia tulus. Berikutnya, bagaimana karakternya laki-laki? Dia berkarakter sebagai orang yang periang dan tidak sungkan untuk meminta pertolongan ketika dia membutuhkan pertolongan. Nah, selanjutnya amanat. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yaitu rasa tulus untuk menolong. Yang kedua adalah kesetiaan terhadap pertemanan. Yang ketiga, tidak boleh melupakan pertolongan dari orang lain.
atau makhluk lain. Nah, pada bagian terakhir, si pohon merasa sedih. Mengapa pohon merasa sedih? Karena dia merasa bahagia. Sedih itu bukan karena menderita. Bahagianya, teman yang dahulu bermain bersamanya datang kembali kepadanya. Dia merasa senang, bukan merasa dia menderita, tidak, tapi dia merasa bahagia. Semoga bermanfaat ya. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.